Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat, kita bersyukur khususnya untuk hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani dimanapun berada, kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Saya akan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2022, di mana kami semua boleh dapat memasuki hari ini tanggal 25 Desember tahun 2022. Kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, anak Engkau yang tunggal. Kami boleh merayakan bersama keluarga kami, bersama pasangan anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang terkasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Dan pada malam hari ini, dalam ibadah ini kami mau memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, dan kami percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi setiap sudut ruangan ini. Dan di dalam ruangan ini hanya nama-Mu yang dipuji dan disembah. Kami sungguh menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk berdiri. Mari kita mau bersukacita dan kita pakai tangan kita untuk bertepuk tangan. Kami tahu kalau dari Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Bersukacita bersambut Sang Raja Damai, sama dunia datang menebus dosa.
Kita akan terus menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Ya
Engkau begitu baik bagi kami. Kami sungguh mengagumi perbuatan-Mu yang besar, yang luar biasa, di mana Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal bagi kami, sehingga kami yang percaya kepada putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus namanya, kami boleh beroleh keselamatan. Kami boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kami boleh menikmati akan kemurahan, kebaikan. Bahkan sampai pada hari ini kami masih dipelihara, dilindungi, dan disertai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di malam Natal ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ada hal yang Kau mau sampaikan bagi kami, sehingga kami semakin kuat, kami semakin teguh, kami semakin dewasa untuk lebih lagi melangkah di tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai dan terus menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam bait Tuhan, di mana pada hari ini kita merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Kristus Yesus yang telah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Seperti biasa saudara, pada tanggal 25 seluruh umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, dimanapun mereka berada, mereka akan merayakan hari Natal. Dan ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk kembali mengingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kami, kehidupan kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara punya kesempatan bersama keluarga menikmati kebersamaan, menikmati kebahagiaan, sukacita, menikmati akan kebaikan Tuhan di momen Natal ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang pada malam ini terasa sepertinya kita cuma hadir beberapa orang saja, oleh karena beberapa jemaat kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, pada liburan atau pulang kampung saudara. Cuman gembala yang tidak pulang kampung. Ya, karena saya merasa bahwa saya sudah punya kampung, yaitu di sini, di Kota Makassar. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Mari lihat samping kiri kanan, walaupun agak jauh, berikan senyum yang terbaik di malam Natal ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saudara bersukacita malam ini. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah pemberian terbesar dari Natal. Saudara, pada hari kemarin, tepatnya pada malam Natal,
sekitar jam 6 sore, saya dan istri keluar untuk kami boleh membeli sesuatu, dan juga ada berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui beberapa keluarga. Ya, ada kue, ada makanan yang keluarga jemaat Tuhan memberikan kepada kami. Dan saudara, ketika kami kembali, kami pulang, kami ambil jalur Cendrawasih, dan ketika kami isi bensin di daerah Cendrawasih, sudah pasti saudara, kalau kita isi bensin maka mesin mobil harus dimatikan. Jadi saya matikan mesin mobil, kemudian saya minta petugas untuk mengisinya. Dan saudara, ketika saya kemudian menyalakan mobil kembali, terlihat aneh di mobil saya, saudara. Mobil itu berkedip-kedip. Saya bilang, ada apa ini? Dia main mata dengan saya, saudara. Saya bilang, wah, ini di malam Natal jangan cari perkara. Jangan buat masalah. Ternyata saudara, ketika saya menstarter mobilnya itu bunyinya. Saya langsung lihat itu istri saya bilang, parah. Ini mobil sudah tidak bisa hidup, tidak bisa nyala. Lalu istri saya bilang, kenapa? Ini masalah di aki kalau tidak salah. Ya sudah, saudaraku yang kekasih, karena antrian mobil sangat banyak yang harus mengisi bensin, kami harus mendorong mobil itu keluar dari pom bensin kira-kira sekitar 200 meter. Lalu kami mencari rumah yang kosong untuk boleh parkir. Seumur hidup saya, mungkin saya ingat dulu pernah dorong mobil, tetapi selama saya ada di Makassar tidak pernah dorong mobil, saudara. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu hidupin mobil, kasih netral, saya dorong dari belakang. Jadi saudara, ya, baru pertama merasakan ya dalam usia 40 tahun dorong mobil metik, saudara. Berat sekali, saudara. Saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan seperti Simpson. Akhirnya saudara, mobil itu melaju pelan-pelan dan kami tiba di sebuah rumah yang kosong, dan terpikir kami untuk jumper. Lalu kami mulai lihat mana mobil yang kami bisa minta bantuan. Lalu istri saya tanya kepada mobil yang parkir, Pak, ada jumpernya? Tidak ada. Lalu saya bilang kepada istri saya, kamu coba tanya di depan sebelah jalan, ada rumah di situ, ada mobilnya baru, pasti ada jumpernya. Lalu saudara, istri saya pergi tanya, juga tidak ada. Saya mulai merasa bahwa wah, ini bahaya, ini pasti sampai malam ini. Lalu saya cek mobil saya, aki mobil saya, dan kemudian saudara, saya lihat memang berkurang, bahkan sampai mulai saudara, ini kesalahan fatal yang biasa dilakukan, dan itu juga ada kesalahan saya, tidak memperhatikan air aki mobil. Dan kemudian saya membeli air aki lalu mengisinya. Tetapi saudara, ketika kami mencoba lagi, ternyata tidak bisa. Lalu saudara, saya teringat akan satu keluarga yang bisa mengatasi karena punya alat jumpernya. Lalu saya telepon, saya bilang, Bu, saya punya masalah ini. Ibu bisa tolong saya, bisa datang untuk jumper. Lalu kami berkomunikasi, dan kebetulan ibu dan bapak itu ada di luar, tidak di rumah, dan mereka mau kembali ke rumah. Mereka bilang, kami siap, kami bisa. Pak, tunggu saja, kami balik ambil alat jumper dulu. Lalu kami tunggu, kami kasih tahu lokasi kami. Dan beberapa menit kemudian saya menerima WA dari ibu itu, dan dia mengatakan, Pak, coba foto aki mobilnya. Lalu saya foto, saya kasih. Lalu dia bilang begini kepada saya ingat sekali WA itu, Pak, kami bawa akinya, jadi kami ganti saja. Saya bilang kepada ibu itu, saya bilang begini, Bu, saya minta di jumper saja, Bu, jangan diganti. Saudara, saya sudah rasa tidak enak.
sudah ditolong, lalu dibawa lagi apinya. Saya dan istri saya di mobil, kami bilang, waduh, ini mujizat di malam Natal. Sebab ada teman-teman musik latihan di rumah, kami harus pulang cepat, saudara. Dan benar ketika bapak dan ibu itu datang, mereka kemudian menggantinya. Dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih, mujizat di malam Natal. Ada berkat yang Tuhan kasih, kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Dan aki yang lama diganti dengan aki yang baru, dan kami boleh pulang ke rumah dalam keadaan yang baik. Dan bapak itu berkata, Pak, kalau saya jemper, nanti pulang ke rumah besok bapak mau ibadah, lalu terjadi apa-apa bagaimana Pak? Saya bilang, iya juga ya. Ternyata Tuhan sudah membawa mereka menjadi malaikat buat kami untuk menolong saya dan keluarga. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ada saja mujizat pertolongan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada saja pemberian yang Tuhan berikan buat kita semua. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kita buka ayat 5 dulu. Saya ingin kita lihat ayat 5, apa yang firman Tuhan katakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudaraku yang kekasih, pada waktu nubuat ini, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya. Yesus belum lahir. 700 lebih tahun yang lalu nubuat ini diberikan. Tetapi Alkitab berkata bahwa telah lahir, bukan akan lahir, tetapi telah lahir. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saya dan saudara tidak perlu ragu untuk kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Sebab Alkitab berkata seorang anak telah lahir. Dan yang terjadi 700 lebih tahun kemudian, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan menyampaikan akan nubuatan yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu terjadi atas diri Maria. Jadi hari ini jangan pernah takut, amin, tetapi percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian baik yang kedua, kalimat yang kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini adalah hadiah Natal yang terbesar buat saya dan saudara. Coba Bapak Ibu ingat, hadiah apa yang paling besar yang pernah Bapak Ibu terima? Coba kita remind, kita ingat dulu kembali. Yang besar mungkin bentuknya besar, yang besar mungkin kualitasnya bagus, yang besar mungkin nilainya mahal. Coba Bapak Ibu ingat, pernahkah itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara? Apa reaksi kita ketika kita menerima hadiah itu? Mungkin ada yang meloncat-loncat. Mungkin ada yang menceritakan hadiah yang dia terima. Mungkin ada yang tidak bisa tidur karena berpikir begini, kok bisa ya saya dapat ini. Mungkin ada yang kemudian merasakan kegembiraan dan wow, dan berkata, Tuhan terima kasih buat hadiah ini. Mungkin bagi orang lain hadiahnya kecil, tetapi bagi dia yang menerima itu hadiah yang sangat besar. Mengapa? Karena itulah yang diinginkan, itu yang dibutuhkan. Nah saudara, sebenarnya Natal itu memberikan kita sebuah kegembiraan, sukacita yang melampaui apapun daripada apa yang kita terima, barang, makanan, atau dalam bentuk apapun yang adalah fana, yang sementara. Tetapi pada Natal ini kita menerima sesuatu yang lebih besar
daripada hadiah-hadiah yang pernah kita terima. Amin. Siapakah atau apa hadiah itu yang Bapa berikan kepada saya dan saudara? Bapa berikan bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan uang, bukan juga akan hal-hal yang sementara. Tetapi Alkitab berkata, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapa memberikan hadiah Yesus buat saya dan saudara. Amin. Itulah hadiah yang terbesar. Dan hadiah itu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi hadiah itu tidak hanya memenuhi sebagian kebutuhan kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Baik kebutuhan kita akan masa lalu kita. Apa kebutuhan masa lalu kita? Kita rindu agar Tuhan mengampuni masa lalu kita, dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang hidup benar. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya dosa masa lalu. Tetapi hadiah yang Bapa berikan itu, yaitu Yesus, mampu untuk memenuhi kehidupan masa lalu kita yang rusak, yang penuh dosa, penuh kesalahan, di mana Dia mengampuninya. Amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapa juga mengampuni kita. Bahkan ketika kita berdosa, Bapa menyediakan pengampunan buat kita melalui Yesus. Dan bukan cuma hari ini, kebutuhan kita akan masa depan. Apa yang merupakan kebutuhan Bapak Ibu akan masa depan? Banyak. Usaha kita, keluarga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, studi kita. Itu berbicara bukan cuma hari ini, tetapi waktu kita lihat ke depan, kita berpikir apa yang akan terjadi ke depan. Bapa melalui Yesus memenuhi semuanya itu. Amin. Jadi saudara, hadiah itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita, di mana Bapa memperhatikan dan memberikan Yesus buat kita. Dan saudara, yang paling luar biasa ini dia. Yang paling luar biasa, hadiah itu mampu mencukupi kebutuhan kita akan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada pribadi, tidak ada agama, tidak ada kepercayaan yang seperti yang kita percayai malam ini. Semua katakan moga-moga, mudah-mudahan saya selamat. Saudara, tetapi kita punya Yesus yang ketika kita percaya, firman Tuhan katakan kita menerima hidup yang kekal. Kita harus bangga saudara sebagai orang Kristen. Kita harus bangga, kita harus bersyukur. Sebab apa saudara? Dunia tidak punya akan ini. Dunia sedang kehilangan pengharapan. Mereka mencari hidup yang kekal. Mereka mencari selamat dengan susah payah. Tapi hari ini saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur. Sebab justru bukan kita yang mencari selamat, kita yang tidak berusaha untuk selamat, tapi Bapa di sorga yang mengirim Yesus Kristus mencari saya dan saudara, supaya waktu kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan keselamatan. Amin. Kita perlu bangga menjadi anak Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bersama dengan pemberian itu, ada beberapa gelar yang Yesus sandang sebagai juru selamat kita, sebagai pribadi yang diberikan bagi kita. Malam ini, 3 hal ini akan meneguhkan kita untuk kita melangkah di tahun yang baru. Saya berdoa sebagai gembala kepada jemaat Tuhan, dengan firman Tuhan ini kita akan kuat untuk melangkah di tahun 2023. Nah saudara, ada beberapa gelar di situ yang diberikan kepada Yesus, ada 4. Tetapi pada tanggal 11 kemarin saya sudah khotbah pada bagian yang keempat. Saya akan khotbah di bagian yang 1 dan 2 sampai 3 saja. Yang keempat saya sudah khotbahkan di tanggal 11. Mari kita lihat di ayat yang kelima bagian selanjutnya.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Yang pertama, gelar Yesus penasehat ajaib. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu dibedakan. Ada wonderful dan counselor. Tetapi di dalam bahasa Indonesia itu disatukan, penasehat ajaib. Nah saudara, apa yang kita dapat dari seorang penasehat ajaib? Saudaraku yang kekasih, yang kita peroleh, yang kita dapat dari penasehat ajaib, yaitu ada dua. Yang pertama, dia konselor. Dia seorang konselor. Dan yang kedua, dia memberikan nasihat yang tepat, yang benar buat kita. Ketika kita mau melangkah di tahun yang baru ini, kita butuh seorang konselor, seorang penasehat buat kita. Saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Bahkan mungkin teman kita sendiri bisa menusuk kita dari belakang. Atau mungkin keluarga kita bisa merancangkan yang jahat buat kita. Bahkan saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan segala motivasi dan semua pilihan-pilihan nasihat-nasihat. Bahkan orang mulai meramal tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tadi saya mendengar dari Ibu Gembala katakan ada seorang indigo. Dia mengatakan bahwa di tahun 2023 ini akan terjadi banjir besar. Manado, Sulawesi, satu lagi pulau-pulau di luar Jawa. Dan saudaraku yang kekasih, banyak orang mulai percaya, wah ini pasti terjadi. Dan saudara, memang beberapa hari ini memang hujan keras sekali saudara. Ya di Tanjung itu seperti kalau kita jalan pakai mobil itu seperti mobil itu bergeser. Karena angin begitu keras. Banyak pohon dan ranting yang saudara patah jatuh ke jalan. Jadi jemaat Tuhan hati-hati kalau berkendara di daerah-daerah seperti itu, ya, ambil jalur yang jauh dari pohon. Ya. Kalau hujan lebih baik di rumah saja. Amin. Jangan jalan-jalan saudara, ya. Karena cuaca kali ini sangat buruk. Dan ketika istri saya bilang seperti itu, saya bilang dalam nama Yesus, saya tidak percaya akan ramalan itu. Saya tidak percaya soal apa yang diberitakan atau disampaikan oleh seorang yang indigo itu. Saya percaya firman. Saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Dan Makassar aman di tangan Tuhan. Amin. Sulawesi aman di tangan Tuhan. Amin. Nah saudaraku, yang kita butuh adalah seorang penasehat. Dan Yesus itu seorang penasehat, seorang konselor. Di mana saya dan saudara bisa datang kapan saja kepada Dia untuk menceritakan pergumulan kita dan persoalan kita. Coba saudara perhatikan Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai seorang konselor, dia tidak pernah untuk menolak siapapun yang datang kepadanya. Justru dia berkata, marilah kepadaku. Yesus membuka dirinya. Yesus mempersilahkan kita kapan saja saudara datang kepada Dia untuk mencurahkan isi hati saudara, untuk datang kepadanya menceritakan beban saudara. Saudara, kita semua punya beban. Tidak ada seorang pun yang tidak punya persoalan hidup. Persoalan itu akan datang seperti musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Masalah itu datang seperti musim.
Kita baru selesai yang satu, datang lagi yang satu. Masalah itu datang bersilih berganti saudara dalam kehidupan kita. Dan masalah tidak bisa kita prediksi. Atau dia datang ke pintu rumah kita dan mengetuk, maaf, saya masalah yang namanya sakit. Boleh saya masuk? Pasti saudara bilang, dalam nama Yesus, tidak boleh kamu masuk. Masalah, apalagi saudaraku, masalah di mana saudara mengalami tantangan dalam usaha. Dia datang kepada pintu rumah saudara dan berkata, Pak Aloy, bisa saya masuk? Pak Aloy bilang, untuk apa? Saya mau halangi usaha Bapak, omset menurun. Pak Aloy bilang, dalam nama Yesus pergi. Masalah datang tidak permisi, amin. Kita belum selesai yang satu datang lagi. Kita belum selesai yang ini datang lagi. Kita belum selesai yang anak, yang istri lagi. Kita belum selesai yang istri, suami lagi. Kita belum selesai yang ini, usaha lagi. Kita belum selesai yang ini lagi. Saudara, kita butuh seorang konselor. Gembala tidak bisa mungkin 24 jam mendengar keluh kesah saudara. Orang tua tidak bisa mendengar masalah saudara setiap hari. Tetapi ada satu pribadi yang gelarnya adalah penasehat ajaib. Dia katakan, marilah kepadaku. Aku siap 24 jam untuk mendengar setiap keluh kesahmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada konselor Yesus Kristus. Curahkanlah isi hati saudara kepada Tuhan. Jangan curahkan isi hati kepada orang lain, atau kepada media sosial, atau kepada siapapun yang tidak mampu menolong kita. Banyak orang saudara hari-hari ini masalah rumah tangga ada di media sosial. Masalah istri, masalah anak ada di media sosial. Saya kadang-kadang bingung saudara. Ini rumah tangga ada privasi atau tidak? Ini rumah tangga atau dinas pekerjaan umum yang harus diketahui semua orang? Di foto yang saudara, mari jangan saudara bergaul dengan orang yang salah. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini komitmen kita untuk masuk di tahun yang baru. Jangan saudara ikut nasihat orang fasik. Orang fasik ini orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka bisa kasih nasihat-nasihat yang menurut saudara itu baik tetapi tidak benar. Dan saudara, firman Tuhan katakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Sudahlah, kalau jam ibadah kita datang ibadah, jangan kita kumpul dengan orang berdosa. Akhirnya kita ikut-ikutan berdosa seperti mereka. Dan jangan juga kita duduk dalam kumpulan penggosip, pencemooh. Berhentilah saudara buang-buang waktu dengan 3 macam orang ini. Sebab mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Justru mereka akan bawa kita lebih banyak masalah. Dengar nasihat orang fasik, pasti kita akan jadi fasik. Kita akan ragu dengan Tuhan. Kamu lihat, Tuhan tidak tolong kamu. Kamu lihat aneh-aneh suamimu itu. Kamu lihat kok aneh-aneh istrimu itu. Anakmu itu bagaimana ya? Kenapa nakal sekali? Dia tidak berubah. Saudara, itu nasihat yang tidak benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Mengapa? Karena mereka tidak mendasarkan nasihat atas firman Tuhan. Pengalaman mereka berbeda, pengalaman kita berbeda. Mereka di luar Tuhan, kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita buka telinga kepada mereka yang di luar Tuhan untuk menasihati kita? Tentunya itu pasti nasihat yang salah. Dan saudara, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam penggosip, pencemooh. Kalau orang yang suka merendahkan orang lain, kalau ada teman-teman saudara yang suka merendahkan orang lain, menceritakan orang lain, melemahkan orang lain,
berhentilah berteman dengan mereka. Mereka tidak baik buat kesehatan rohanimu. Mereka tidak baik untuk membangun hidup. Justru mereka akan membawa engkau masuk ke dalam dosa dan jerat. Engkau akan jadi sama dengan mereka, penggosip, pencemooh, menceritakan orang lain, dan itu tidak membangun. Kita mau masuk ke tahun 2023 dengan mau menjadikan Tuhan satu-satunya konselor dalam hidup kita. Amin. Dia akan memberikan nasihat yang tepat buat kita. Sebab nasihatnya itu bukan hanya tepat, tapi benar. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan katakan kepada kita, inilah nasihat yang baik yang harus kita pegang. Firman-Mu itu apa saudara sama-sama? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, nasihat yang baik berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kita. Dia menerangi setiap usaha saudara. Dia menerangi setiap bisnis saudara. Dia menerangi anak-anak saudara. Dia menerangi akan jalan hidup saudara. Sebab firman Tuhan ini pelita. Dia tidak katakan bahwa firman Tuhan itu adalah matahari, tidak. Dia katakan pelita. Saudara, pelita, saya belajar, itu hanya menerangi seputaran kita saja, betul? Kalau saudara bawa pelita dalam ruangan ini tidak akan jadi terang. Tetapi yang terang adalah di daerah saudara sendiri. Supaya apa saudara? Supaya saudara terus membawa pelita itu. Dan ketika saudara melangkah dengan pelita itu, maka terang itu mengikuti saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, firman itu adalah pelita. Dia menerangi di daerah kita, langkah kita, kemanapun kita pergi. Dia menerangi kita. Banyak keputusan kita yang salah mungkin di tahun yang lalu. Banyak tindakan kita yang salah mungkin di tahun yang lalu. Tahun ini sudah, maksud saya. Dan kita akan tinggalkan. Tahun ini akan menjadi tahun lalu buat kita. Tetapi kita mau ke depan, kita jadikan firman sebagai pelita bagi setiap keputusan kita. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita hampir selesai. Dan saya tidak tahu berapa orang yang setia membaca Alkitab. Saudara, tahun depan kita tidak akan baca Alkitab lagi. Kita akan dengar Alkitab berbicara kepada kita. Ya, jadi saya akan kirim audio. Jadi bukan lagi kita baca, tapi kita dengar. Setiap hari akan 2-3 pasal audio. Jadi saudara tinggal klik, saudara simpan, saudara sambil kerja, saudara bisa dengar firman Tuhan. Amin. Jadi kalau yang gagal tahun ini, tahun depan tidak boleh gagal lagi. Amin. Amin. Ya. Karena tiap hari ya kami terus kasih jadwalnya. Dan saudara sudah sampai di mana pembacaan kita? Petrus ya, Yohanes. Sampai Yohanes sudah. Sedikit lagi sampai Wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu yang taat selama 2022 berarti sudah selesai. Desember 31 sudah selesai. Nah, kalau tidak selesai masih ada tahun 2023. Mudah-mudahan kita masuk tahun 2023. Amin. Dan saudara tidak baca tapi saudara dengar. Nanti kami akan persiapkan itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kemudian yang kedua, mari kita lihat gelar yang kedua, apa yang kita butuhkan dari Yesus, yang Yesus persiapkan kepada kita. Mari kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Sama-sama 1, 2, 3. Allah yang perkasa. Saudaraku yang kekasih, kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran bayi-bayi yang lain. Mengapa? Karena kelahiran Yesus itu tidak mengikuti natur atau yang disebut sebagai kebiasaan manusia, di mana seorang laki-laki bisa berjumpa dengan seorang perempuan lalu mereka menikah
dan kemudian mereka punya anak. Tetapi kelahiran Yesus sebelum Maria bersuami dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Jadi saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan proses kelahiran yang berbeda dengan manusia. Dia ditaruh, diletakkan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Dari kelahirannya saja saudara, kita sudah menemukan bahwa dia pribadi yang luar biasa. Dia penuh kuasa. Sampai Maria bilang kepada malaikat begini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya belum bersuami. Maria melihat realita bahwa orang yang bersuami baru bisa punya anak. Seorang perempuan tidur dengan seorang laki-laki baru bisa punya anak. Tidak mungkin saudara, seorang perempuan ketika belum tidur dengan seorang laki-laki, dia sudah punya anak. Itu sebabnya Maria bingung. Maria bilang bagaimana mungkin? Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kita butuh dari Yesus, Dia adalah Bapa yang perkasa. Itu menunjukkan bahwa Yesus sama dengan Bapa. Dia perkasa, Dia luar biasa. Kita butuh kuasa di dalam kehidupan kita. Ada kalanya saudara menemukan hal-hal yang mustahil dalam hidup. Coba saudara ingat, selama pandemi, apa yang telah terjadi dalam hidup saudara? Atau mungkin saudara mengalami hal-hal yang bagi saudara mustahil. Di hari ini saya mau bilang kepada saudara, kita punya Yesus yang gelarnya adalah Bapa yang perkasa. Dia punya kuasa untuk menolong kehidupan kita. Amin. Ketika saudara berhadapan dengan masalah yang tidak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Ketika Yosua berperang dengan orang Amalek, Yosua berdoa kepada Tuhan. Karena bangsa Amalek bangsa yang sangat kejam, kuat. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan buat berhenti matahari. Matahari tidak bergerak dari tempatnya. Yosua sangat percaya kepada Tuhan. Sampai Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Ketika Musa memimpin bangsa Israel dan dia berhadapan dengan laut di depan, bangsa Mesir dengan kereta dan pedang terhunus mengejar mereka. Mereka terhimpit di tengah-tengah. Mau lari ke depan, ada laut. Mau kembali ke belakang, ada Firaun dengan pedangnya yang siap membunuh mereka. Mau lari ke samping kanan, padang gurun. Sudah pasti mereka akan terkejar. Mau lari ke kiri, padang gurun. Tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkat, percaya kepadamu. Dan yang terjadi ialah saudara, laut Teberau itu terbelah dua. Orang Israel dapat berjalan di jalan yang kering. Mujizat terjadi. Amin. Tahun depan, tahun mujizat buat saya dan saudara. Saudara berjalan dengan Yesus yang penuh kuasa. Saudara berjalan dengan pribadi yang perkasa, yang mampu untuk menolong saudara. Apa yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin. Amin. Yang terakhir saudara, apa gelar yang terakhir? Firman Tuhan katakan Allah yang perkasa. Yang kedua, yang ketiga, Bapa yang kekal. Saudara, yang lahir bukan manusia biasa. Yesus lahir memang memakai tubuh jasmani, tetapi Dia adalah Tuhan yang kekal. Mungkin Dia lahir di kandang yang sederhana. Dia lahir dan dibungkus dengan kain yang kotor, dibaringkan di dalam palungan tempat binatang makan. Tetapi Dia bukan pribadi yang lemah. Dia memilih kandang yang hina, tempat yang bukan box yang terbaik, yang mewah, bukan di tempat penginapan, bukan kain yang baru. Dia memilih tempat itu
untuk menunjukkan kesederhanaannya, bahwa dia datang bukan dalam keadaan yang luar biasa, tapi dia datang dalam kesederhanaannya. Tetapi dia bukan sekedar pribadi yang lemah, tapi dia adalah Bapa yang kekal. Artinya dia itu Allah yang everlasting, yang kekal. Saudara, Tuhan yang kekal berbicara begini. Apa yang kita butuh di tahun 2023 dari Yesus? Kalau dia kekal, saudara dengar baik, dia pasti menyertai hidup saudara. Amin. Hanya yang kekal yang bisa menyertai yang tidak kekal. Hanya yang kekal yang bisa menyertai yang tidak kekal. Yang tidak kekal tidak bisa menyertai yang tidak kekal. Pak Laswan dan keluarga boleh hadir malam ini liburan ke Makassar sama ibu dan anak-anak. Pak Laswan sekalipun seorang dokter yang mengasihi anaknya, tidak bisa menyertai anak-anaknya 24 jam. Kenapa? Karena terbatas. Dia ada di kantor, dia tidak ada di rumah. Dia sedang bawa mobil, dia tidak ada di rumah atau di sekolah bersama dengan anaknya. Tetapi Alkitab berkata kita punya Bapa yang kekal. Artinya dia di luar waktu, dia tidak diatur waktu, dia ada di mana-mana. Dia ada di sini, dia ada di Jakarta, dia ada di Kalimantan, dia ada di Papua, di Nusa Tenggara Timur. Itu artinya kita punya Bapa yang kekal, yang namanya ketika dia lahir, malaikat menyampaikan kepada Yusuf, namanya adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, ingat, kita punya Bapa yang kekal. Dia menyertai kita. Dia seorang konselor, dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dan dia juga Bapa yang kekal. Kiranya ini memberikan kepada kita kekuatan, hadiah terbesar di Natal ini untuk kita melangkah di tahun yang baru. Selamat merayakan Natal buat kita semua, dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sebentar saja merenungkan hadiah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari tundukkan kepala saudara. Natal tidak akan menjadi berguna, berfaedah buat kita seperti tradisi dan perayaan-perayaan yang biasa-biasa saja. Tapi biarkan Natal mengubah hidup kita. Kita menerima hadiah yang terbesar. Mari katakan, Bapa, terima kasih buat hadiah Kau berikan Yesus, yang adalah seorang konselor yang memberikan nasihat yang terbaik buat kami. Engkau memberikan Yesus, Dia Allah yang perkasa. Dia mampu untuk menolong hidup saya dan saudara, apapun kesulitan masalah hidup saudara. Jangan biarkan saudara menjadi takut, sebab ada kuasanya. Berlari kepada Tuhan, dan engkau punya Bapa yang kekal. Dia Yesus yang kekal. Dia menyertai saudara, sebab namanya Immanuel. Tundukkan kepala saudara dan angkat hati kepada Tuhan. Sudahkah Yesus benar-benar hidup di dalam hidup saudara? Sudahkah Yesus benar-benar menguasai hidup saudara? Sudahkah Yesus benar-benar jadi raja di hidup saudara? Biarkan malam ini kau berkata, Tuhan, Natal tahun ini mengubah hidupku. Aku tidak mau sama lagi seperti pribadi yang dahulu. Aku tidak mau sama lagi, Tuhan,
seperti hari yang kemarin. Aku mau jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, menantu yang baik, cucu yang baik, pribadi yang baik. Aku mau jadi seperti yang Tuhan mau. Biarkan Natal ini mengubah hidup saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah saudara. Bahkan acara Natal pun tidak bisa mengubah saudara. Yang bisa mengubah hanya Yesus. Mari katakan kepada Yesus, Yesus, ubah hidupku. Aku mau jadi pribadi yang berbeda di momen Natal ini dan memasuki tahun yang baru. Saudara yang mau dan rindu, angkat dua tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Ku melihat setiap pribadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih, yang ingin diubah oleh Yesus. Engkau melihat pergumulan mereka secara pribadi. Engkau melihat apa yang mereka rindukan terjadi dalam hidup mereka, terjadi dalam rumah tangga mereka, terjadi pada anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka, terjadi dalam usaha bisnis, kesehatan mereka, studi mereka, keuangan mereka. Hari ini mereka mengangkat tangan, Bapa. Engkau telah mengirim Yesus buat kami. Yesus adalah penasehat ajaib. Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Bapa yang kekal. Biarlah Engkau jamah mereka. Engkau penuhi mereka, Bapa. Engkau bawa mereka untuk mengalami hidup yang baru di dalam Engkau. Kami percaya, Bapa, hidup kami tidak akan sama. Hari kemarin, hari ini akan berbeda. Sebab kami tahu bahwa Yesus datang untuk memulihkan hidup kami, memulihkan usaha kami, memulihkan rumah tangga kami, anak-anak kami, keuangan kami, memulihkan seluruh aspek hidup kami. Kami percaya di dalam Engkau ada perubahan, ada pemulihan. Dan bawa umat-Mu dalam perubahan ini, dalam pemulihan untuk melihat tahun yang akan kami lewati dan masuk di tahun yang baru. Apapun kata dunia, apapun kata orang, kami percaya kata Tuhan daripada kata orang. Kami percaya firman Tuhan daripada ramalan-ramalan. Kami percaya apa kata Engkau, bahwa Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau akan memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya kesehatan, umur panjang, berkat atas rumah tangga, berkat atas anak cucu akan terjadi dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, segala sesuatu yang buruk, malam hari ini kami percaya kata firman-Mu bahwa Engkau melindungi kami dan menjauhkan kami dari semua malapetaka, dan Engkau akan membawa kami ke dalam rencana-Mu yang kekal, berkat-Mu yang kekal atas kehidupan setiap umat Tuhan malam hari ini. Anak cucu kami akan Tuhan bangkitkan menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang takut akan Tuhan, dan kami akan melihat berkat anak cucu kami melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah komitmen kami hari ini akan terjadi sesuai dengan apa yang kami imani, sebab Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat pemberian yang terbesar. Terima kasih buat Yesus, buat keluarga kami, hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima pemulihan dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Opa Sandewa. Kepada Opa disilahkan.
Shalom. Sama-sama saya ucapkan selamat Natal buat saudara-saudaraku anggota jemaat Yusi, karena kasih karunia Tuhan sampai detik ini kita boleh merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan menyertai kita masuk ke tahun 2023 dengan penuh selamat. Sebelumnya saya mau menyanyi, saya sedikit menyampaikan kalau di ruangan ini mungkin saya yang paling tertua. Saya sebagai orang tua, saya merasa bersalah kalau saya tidak menyampaikan kepada saudara-saudaraku, apalagi yang muda-muda. Satu yang sangat utama di dalam kehidupan kita harus memiliki kesabaran. Karena apabila kita memiliki kesabaran, maka disitulah berkat Tuhan akan ada. Dan jauhkan amarah, karena amarah hanya membawa kita kepada kebinasaan. Karena saya opa dulu tahun 65 juga pernah hidup di luar Tuhan. Waktu itu saya masih kuliah di Fakultas Hukum Jalan Kandel, waktu itu Unhas. Terjadi penghancuran semua orang-orang Tionghoa, mahasiswa demo. Waktu itu saya sempat, apakah itu artinya menyangkal Tuhan? Karena saya waktu itu secara ada teman dibunuh, orang Chinese masukkan di got, dibunuh. Nah, akhirnya saya untuk apakah ini yang dibilang harus cerdik seperti ular, saya pakai sarung, saya pakai songkok. Akhirnya mereka yang fakultas hukum teman saya mereka kenal, tapi yang fakultas lain kami campur waktu itu. Mereka lihat oh yang liwat, saya selamat di situ. Waktu itu ada ibu orang Pantai, Ibu Satya, dia yang melindungi saya. Jadi perjalanan hidup saya memang luar biasa. Saya banyak dapat cobaan yang sampai nyawa saya akan diambil juga. Tetapi sampai detik ini umur 75, begitu luar biasa saya rasakan Tuhan memimpin saya dan keluarga saya. Itu semua karena kesabaran. Jadi saya harap saudara-saudaraku anggota jemaat Yusi tetap sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Karena Tuhan tahu kalau kita sabar berarti kita mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sabar sampai dia masuk ke kayu salib. Ya itulah kiranya sedikit penyampaian saya kepada adik-adik, saudara, terlebih hamba Tuhan, Pastor Adi dengan Pastor Ibu Vina. Saya sudah sampaikan setiap doa saya siang, malam, pagi saya libatkan ibu dengan bapak supaya Tuhan tetap memelihara ibu dan bapak untuk mengembalakan jemaat ini. Walaupun kita berjumlah sedikit, tapi Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat hati. Jadi itulah saya mau sampaikan. Apabila mungkin ada yang saya keliru, salah, dengan hati yang paling dalam saya minta maaf. Semoga Tuhan Yesus menyertai keluarga saudara dan usaha saudara. Biarlah semua untuk demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Terima kasih. Saya akan membawakan satu kesaksian pujian yang judulnya Indah Rencana Tuhan. Tidak
dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Opa telah memberikan teladan yang luar biasa. Sampai saat ini pun Opa masih tetap melayani Tuhan, ya, memberikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati Opa untuk kesaksiannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan memberi buat Tuhan malam hari ini. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri buat kita, mari kita beri buat Tuhan, sebab Tuhan pasti akan menggenapi janjinya buat kita. Baik saudara, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sangat dikuatkan, diteguhkan, dan kami sungguh menerima kuasa pemulihan atas hidup kami. Terima kasih buat kesaksian dari Opa Alexandewa yang sungguh meneguhkan kami dalam usia yang sudah lanjut, tetapi hamba-Mu tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kiranya ini menjadi motivasi, dorongan buat kami semua untuk tetap giat melayani Tuhan selama Tuhan masih memberikan kami hidup, kesempatan dalam dunia ini. Saatnya Tuhan kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat semua taburan yang akan siap kami tabur, kami beri bagi Tuhan. Kiranya ini tidak menjadi kekurangan buat kami, tetapi kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Lahir dari cinta kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang masih sisa bagi kami, Tuhan tolong berikan hikmat supaya kami kelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam usaha, pekerjaan bisnis, pekerjaan, dan semua yang umat-Mu lakukan. Kiranya Tuhan jaga sertai, Engkau buat berhasil, dan apa yang dikerjakan umat-Mu boleh mempermuliakan Tuhan, dan berkat daripada-Mu mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih, bungkus ibu umat-Mu dengan kuasa darah Yesus sepanjang beberapa minggu ini, di mana kami akan melewati tahun ini, masuk ke tahun yang baru. Mari Tuhan jaga kami supaya kami semua boleh diizinkan Tuhan masuk di tahun 2023. Kami berdoa untuk rencana untuk pindah jam ibadah. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berintervensi, Tuhan yang akan bekerja baik di hati Pak Beni sebagai pemilik gedung ini. Kiranya Tuhan yang akan mengendalikan. Kalau Tuhan yang mengizinkan kami akan pindah jam ibadah, maka itu pasti akan pindah. Dan
kami percaya yang terbaik dari Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, untuk persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian Natal adalah kisah kasih. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan misi dalam pekan ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship pada setiap hari Kamis pukul 7 malam yang dilakukan secara live meeting Zoom. Halo adik-adik semuanya, Mem mengajak adik-adik untuk bergabung dalam ibadah Youth Kids dan Youth Teens setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara live meeting Zoom. Jangan lupa ya, Mazmur nomor 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya." Bagi kamu yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam. Unlimited Youth Fellowship, the Lord Love. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah Yusi setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna Lantai 3
Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi lainnya yang berhubungan dengan misi, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Berikut informasi Natal sepanjang bulan Desember. Ibadah perayaan Natal di KI Misi dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 jam 7 malam di Jalan Domba nomor 18 lantai 3. Ibadah Natal Unlimited Fellowship akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Ibadah Natal GKI Misi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3 Jalan Domba nomor 18. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari pukul 7 malam di Jalan Domba lantai 3 nomor 18. Sekian informasi dan kegiatan misi dalam pekan ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pastor Adi Bengkil. Sambutlah Yesus, muliakanlah Yesus, tinggikanlah nama-Nya. Sambutlah Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kami dapat merayakan Natal di tahun ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Engkau sudah hadir dan lahir di hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Sekarang umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah berkat Natal turun atas kami sekalian. Umat Tuhan, angkatlah dua tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan,
Dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Dia, Bapa Pencipta langit dan bumi, kiranya kasih dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kiranya penyertaan kuasa yang tak terbatas, hikmat marifat dari Tuhan Roh Kudus, kiranya turut memberkati saudara-saudara sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat-Nya. Mari dengan iman katakan amin. Saudara silakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh Tuhan memberkati. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.